Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Sang Penguasa Jagat dan selalu sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas 7 jenis tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah dan alasannya. Lantas tanaman apa sajakah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Sedulurku, menata halaman di depan rumah dengan tanaman hias memberikan kesan indah, sejuk, dan asri. Namun dalam budaya dan kepercayaan tradisional, ada beberapa tanaman yang dianggap tidak baik ditanam di depan rumah karena dapat membawa energi negatif dan mempengaruhi keberuntungan. Meskipun kepercayaan ini bervariasi dan semua tergantung pada budaya masing-masing. Berikut adalah 7 jenis tanaman yang dipercaya sebaiknya dihindari untuk ditanam di depan rumah beserta alasannya. Yang pertama adalah tanaman kaktus. Alasannya, meskipun kaktus populer karena perawatan yang mudah dan daya tariknya yang unik, banyak kepercayaan tradisional yang menyebutkan bahwa duri kaktus dapat memancarkan energi negatif. Duri-duri tajamnya dianggap sebagai simbol serangan atau energi agresif yang dapat mengganggu harmoni di sekitar rumah. Ini diyakini bisa membawa pertengkaran atau konflik dalam keluarga. Yang kedua, tanaman bambu. Alasan, meskipun bambu rezeki laki, bambu sering dianggap membawa keberuntungan. Bambu yang sebenarnya memiliki akar yang sangat kuat dan invasif. Jika ditanam di dekat rumah, akarnya bisa merusak fondasi dan struktur rumah. Selain itu, dalam kepercayaan Feng Shui, bambu besar dianggap membawa energi yang tidak stabil dan bisa menarik kesialan jika tidak dirawat dengan baik. Yang ketiga, pohon ara ficus. Alasan pohon ara atau ficus adalah tanaman yang tumbuh besar dengan akar yang kuat. Dalam Feng Shui dan beberapa budaya lain, pohon dengan akar yang kuat dan menyebar dianggap bisa membawa energi negatif atau mengganggu aliran energi baik di dalam rumah. Selain itu, akar ficus bisa merusak fondasi rumah dan saluran air di bawah tanah. Yang keempat, pohon beringin. Alasan pohon beringin sering dikaitkan dengan hal-hal mistis atau makhluk halus. Dalam banyak kepercayaan tradisional di Indonesia, menanam pohon beringin di depan rumah diyakini dapat mengundang energi negatif atau makhluk tak kasat mata yang bisa menyebabkan gangguan di rumah. Selain itu, ukurannya yang besar dan akarnya yang kuat bisa merusak struktur bangunan di sekitarnya. Yang kelima, pohon kelapa. Alasan pohon kelapa meskipun bermanfaat tidak disarankan ditanam di depan rumah karena buahnya yang besar bisa berbahaya jika jatuh. Selain resiko fisik, dalam beberapa kepercayaan, pohon kelapa juga dianggap membawa energi yang berat dan bisa menimbulkan kesialan atau hambatan dalam kehidupan sehari-hari penghuni rumah. Yang keenam adalah tanaman bonsai. Alasan bonsai adalah tanaman yang dipangkas untuk menjaga ukurannya tetap kecil. Dan meskipun indah, dalam Feng Shui, bonsai dianggap sebagai simbol pertumbuhan yang terhambat. Menanam bonsai di depan rumah dapat membawa pengaruh buruk pada kemajuan dan perkembangan finansial ataupun karir penghuni rumah karena dianggap melambangkan stagnasi. Yang ketujuh adalah tanaman ivy. Tanaman ivy sering digunakan sebagai tanaman penutup dinding karena kemampuannya tumbuh dengan cepat dan menempel pada permukaan apapun. Namun ivy dapat merusak dinding dan struktur bangunan karena akar-akarnya yang kuat menembus celah-celah kecil. Tanaman ini dapat menjadi tempat berlindung bagi serangga dan hama yang dapat mengganggu kenyamanan rumah. Oleh karena itu, menanam ivy di depan rumah sebaiknya dihindari untuk menjaga integritas bangunan. Ulasan, menanam tanaman di depan rumah memang dapat memberikan keindahan dan kesegaran.
Namun penting juga untuk memperhatikan jenis tanaman yang dipilih. Beberapa tanaman dianggap akan membawa energi negatif atau masalah praktis seperti kerusakan pada pondasi rumah. Meskipun kepercayaan ini tidak selalu berdasarkan bukti ilmiah, banyak di antara fungsi tetap menjaga keseimbangan dan keberuntungan di rumah. Pilih tanaman yang tidak hanya indah tetapi juga memberikan energi positif sesuai dengan keyakinan dan preferensi Anda. Demikian informasi dari kami dan mudah-mudahan video kami dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.